Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Taufik Ramadan dari kelas Public Speaking 1 mata kuliah Neurolinguistik Prodi KPI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen dan proses bahasa dalam kajian ilmu neurolinguistik. Oke, jadi otak manusia itu terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, termasuk fungsi dalam proses kebahasaan. Nah, dalam otak itu terdapat bagian-bagian yang berfungsi khusus untuk memahami bahasa, memproduksi bahasa, menerima bahasa, dan lain sebagainya. Apa saja komponen-komponen dan fungsinya? Nah, kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah area Broca. Nah, area Broca ini berfungsi untuk menerima hasil olahan dari Wernicke area yang selanjutnya dari area Broca ini akan diteruskan ke area primary motor cortex yang akhirnya akan diberikan respon gitu ya. Nah, yang kedua adalah area primary motor cortex. Nah, primary motor cortex ini berfungsi untuk menggerakkan alat ujar atau menggerakkan alat ujar ya setelah dia diterima dari Wernicke kemudian ke Broca. Nah, di primary motor cortex ini berguna untuk memberikan respon terhadap input yang diberikan ya gitu ya. Terus ada primary auditory cortex. Nah, primary auditory cortex ini gunanya untuk menerima input berupa pendengaran ya dari organ pendengaran. Terus ada primary visual cortex. Primary visual cortex itu sama dengan primary auditory cortex namun menerima input berupa penglihatan gitu ya. Nah, selanjutnya ada Wernicke area. Wernicke area itu berfungsi untuk memproses dan memahami input dari alat penerima input baik itu primary auditory cortex maupun primary visual cortex. Nah, selanjutnya ada area yang bernama primary sematosensory cortex. Nah, area ini berfungsi untuk menerima input berupa rangsangan atau rabaan gitu ya. Kalau tadi auditory itu untuk pendengaran, visual untuk penglihatan. Kalau sematosensory adalah input berupa sensor atau rangsangan gitu ya. Terus ada area yang bernama inferior parietal lobule. Nah, area ini berfungsi untuk menghubungkan tiga daerah penting yaitu temporal lobus, ada parietal lobus dan juga occipital lobus. Nah, itu dia beberapa komponen atau bagian-bagian dari dalam otak yang berfungsi untuk proses kebahasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses kebahasaan itu sendiri. Nah, dalam proses ini terdapat tiga kondisi yaitu mendengar, melihat, dan juga meraba gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama dari proses mendengar ya. Nah, proses mendengar ini dinamakan pronouncing word after hearing atau memproduksi kata setelah mendengar. Nah, prosesnya adalah saya kasih contoh ketika ada dua orang sedang bercakap-cakap gitu ya kan, ada yang mendengar dan juga ada yang merespon gitu. Nah, input yang kita dengar dari telinga tentunya sebagai organ pendengaran itu akan diterima oleh primary auditory cortex. Nah, dari input tersebut akan diteruskan ke Wernicke area. Dari Wernicke area itu input tersebut akan diproses untuk dipahami. Setelah itu dari Wernicke area akan diteruskan ke Broca. Dari Broca tersebut akan meneruskan input yang sudah dipahami tersebut kepada primary motor cortex. Nah, primary motor cortex itu sesuai dengan fungsinya akan memberikan respon atau menggerakkan alat respon kita baik berupa alat ujar, terus ada tangan, mulut, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi prosesnya itu dari organ pendengaran, selanjutnya ke primary auditory cortex, diteruskan ke Wernicke, terus ke Broca, dan terakhir ke primary motor cortex untuk diberikan respon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi kedua yaitu kondisi melihat. Hampir sama dengan mendengar, namun bedanya adalah tentunya di alat terima ya, alat terima input. Kalau mendengar tadi kan dari telinga, kalau melihat itu tentunya dari mata. Nah, selanjutnya yang menerima input setelah dari mata itu, kalau tadi dari primary ke primary auditory cortex, kalau ini ke primary visual cortex. Jadi bedanya ada di auditory dan juga visual cortex itu. Dari visual cortex sama seperti yang tadi ke Wernicke.
selanjutnya dari Wernicke ke Broca, dan terakhir kepada primary motor cortex untuk diberikan respon. Nah, selanjutnya kondisi ketiga nih, bagaimana jika kondisi ada seseorang yang buta gitu ya, tentunya dia tidak bisa melihat. Nah, jika terjadi kondisi tersebut, maka organ yang menerima input itu adalah indera peraba atau tangan ya. Nah, input itu berupa sense atau sensor dari rabaan tersebut. Nah, sense tersebut nantinya akan diteruskan. Kalau tadi dari mendengar itu auditory, terus melihat itu visual. Kalau rabaan ini itu ke primary sematosensory cortex. Jadi dia khusus untuk menerima sensor atau sense atau ya sensor lah ya gitu. Terus selanjutnya sama prosesnya, cuman beda alat penerima inputnya ya. Dari sematosensory itu selanjutnya ke Wernicke untuk diproses pemahamannya, terus ke Broca, nantinya Broca itu meneruskan kepada primary motor cortex. Nah, jika kondisi lain nih, jika seseorang sudah mendengar, melihat, dan juga meraba, terus seorang tersebut tidak mau memberikan respon, maka proses yang terjadi itu hanya sampai kepada Wernicke area untuk dipahami saja, tidak diteruskan kepada primary motor cortex untuk diberikan respon seperti itu. Nah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai daerah dan juga alat ujar. Nah, dalam tubuh manusia itu sendiri ada beberapa organ yang berfungsi sebagai alat ujar atau daerah ujar dalam proses kebahasaan. Apa saja? Yang pertama adalah ada lips atau bibir. Selanjutnya ada gigi atau dental, terus ada alveolar atau gusi, ada post-alveolar atau gusi juga, terus ada palatal, langit-langit mulut, dan juga ada uvular. Uvular itu apa ya dalam bahasa Indonesia, yang menggantung di dalam mulut itu loh. Yang apa ya, yang kecil itu loh. Nah, apa itu namanya? Apa, pita suara atau lah gitulah, itu namanya uvular. Nah, selanjutnya ada alat ujar. Alat ujar ini adalah ada dua, ada nasal cavity atau hidung, dan juga oral cavity atau lidah gitu ya. Nah, dari beberapa daerah dan alat ujar ini itu memiliki fungsinya masing-masing dalam proses pengucapan. Misalnya itu bibir kan berguna untuk mengucapkan huruf M, P, P gitu ya. Terus ada B gitu ya. Jadi bibir ini berfungsi untuk mengucapkan beberapa huruf tertentu, ada P, B, dan lain sebagainya. Terus ada palatal tadi, ada palatal langit-langit mulut. Nah, langit-langit mulut itu berguna untuk mengucapkan huruf N gitu ya. Dan juga banyak dental, gusi, dan lain sebagainya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, syaraf-syaraf ini yang bekerja pada beberapa daerah ujar atau alat ujar ini harus bekerja secara sinkron atau sesuai. Nah, jika tidak, produksi yang diucapkan dari alat ujar ini tidak sesuai dengan pada umumnya gitu ya. Misalnya dalam kondisi seorang yang cadel, pelat, terus ada yang bindeng gitu ya, itu ada masalah di nasal cavity-nya atau hidungnya. Nah, seperti itu. Tuh beberapa kondisi pelat gitu ya, itu berarti ada gangguan di beberapa alat ujarnya, atau dalam kondisi lain ada yang sulit memahami gitu, proses mendengar, melihat, meraba, dan lain sebagainya. Itu berarti ada kerusakan di Wernicke areanya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi tentang komponen dan proses berbahasa di dalam otak. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin ada penjelasan yang salah atau kata-kata yang salah gitu ya, atau saya sulit dipahami dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.